Selanjutnya hadis yang kedua teman-teman sekalian, yaitu hadis nomor 465 dari awal kita belajar, urutan 2 di sebelahnya dengan sanad hasan. Juga masih dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "La an aq'uda ma'a qaumin yadhkuruna Allah Ta'ala min salatil ghadati hatta tatlu'a asy-syamsu ahabbu ilayya min an u'tika arba'atan min waladi Ismail wala an aq'uda ma'a qaumin yadhkuruna Allah min salatil asri ila an taghruba asy-syamsu ahabbu ilayya min an u'tika arba'atan." Artinya, kata Nabi SAW, ketahuilah, aku duduk, kata Nabi SAW, ya, aku duduk bersama dengan orang-orang yang mengingat Allah di waktu subuh sampai terbit matahari, lebih aku sukai daripada memerdekakan 4 orang dari anak cucu Ismail. Dan aku duduk selepas sholat asar bersama orang-orang yang berzikir kepada Allah, lebih aku sukai juga daripada membebaskan 4 lagi yang lain. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud. Hadis ini teman-teman sekalian memberikan kepada kita pelajaran mutiara yang pertama adalah keutamaan sholat subuh dan sholat asar. Dan sudah kita sebutkan ada bab khusus masalah itu ya. Kedua sholat ini luar biasa gitu. Bahkan saya termasuk orang yang berpegang pada pendapat yang mengatakan bahwasanya sholat yang paling afdal dari 5 sholat ini adalah asar. Sesuai dengan firman Allah SWT, "Hafidhu ala salati wa salatil usta wa qumu lillahi qanitin." Jagalah sholat-sholat kalian, terutama sholat usta, sholat pertengahan. Pendapat yang kami pegangnya adalah usta ini adalah sholat asar, karena dia dihimpit antara sholat yang pagi, subuh dan duhur, kemudian dihimpit dengan sholat yang malam, maghrib dan isya. Di tengah-tengah. Maka dia punya keutamaan sendiri. Dan kata Nabi SAW, siapa yang kehilangan sholat asar, maka seperti dia punya dunia dan hilang semua dari dia. Ya. Dirampas dari dia semua apa yang dia miliki. Jadi luar biasa gitu. Keutamanya sangat besar. Baru kemudian sholat subuh. Baru kemudian subuh dan isya bersamaan kurang lebih. Ya. Kemudian baru duhur dan maghrib. Maka ini punya keutamaan tersendiri. Nah, subuh sama asar ini dikhususkan oleh Nabi SAW, ada namanya zikir pagi petang. Oleh karena itu di sini disinggung adalah keutamaan yang kedua tentang keutamaan zikir yang sudah kita sebutkan tadi. Ya. Khususnya zikir yang dibaca selepas subuh dan selepas asar. Jadi kalau habis 2 sholat ini jangan buru-buru berdiri teman-teman sekalian. Zikrullah, zikrullah. Kata Nabi SAW, siapa yang sholat, ya, kemudian dia duduk berzikir kepada Allah, maka malaikat terus mendoakan dia, ya Allah maafkan dia, ya Allah rahmati dia, sampai dia berdiri dari musallahnya atau membatalkan wudunya. Zikir akhi dan ukhti. Zikir pagi petang itu awal kalau orang baru mengamalkan mungkin dianggap berat, tapi kalau sudah rutin, Allah mudahkan dia menghafalnya, maka sebentar selesai. Semuanya isinya kebaikan-kebaikan. Dan keutamanya luar biasa. Lebih Nabi SAW cintai daripada memerdekakan 4 anak turunan Ismail. Ismail adalah orang-orang yang mulia. Ada di antara mereka yang diperbudakkan, kemudian dibebaskan. Itu biasanya bayar, dibeli manusia itu. Yang zaman dulu, zaman perbudakan. Maka 4 orang ini lumayan, biayanya besar. Ya. Saya mendapatkan informasi dari beberapa teman-teman kita menuntut ilmu di Saudi. Kalau di daerah Mauritania di Afrika masih ada perbudakan, masih ada beberapa orang turunan budak. Itu beberapa orang di Saudi kalau mereka mau membayar kafarah, seperti misalnya berhubungan siang hari Ramadan, ya, suami istri, tentu batal puasa, ini dosa, tidak boleh. Tapi kalau dia melakukan cara pembersihannya, salah satu cara pembersihan adalah membebaskan budak. Kalau tidak bisa baru kemudian puasa 2 bulan berturut-turut, kalau tidak 2 bulan berturut-turut, kalau tidak bisa baru kemudian memberikan makan 60 orang miskin. Jadi mereka ada juga yang membayar. Ya, informasinya adalah 10.000 real bebasin budak itu. Ya, kurang lebih mungkin 38 juta sampai 40 juta. 10.000 real itu. Nah, kalau 4, kalau kita anggap itu adalah 40 juta misalnya. Berarti kali 4, 160 juta.
Seperti Anda bersedekah dengan 160, ini contoh saja ya, 160 juta rupiah hanya dengan duduk zikir habis subuh. Begitu juga duduk zikir habis asar. Ini keutamaan tersendiri. Kemudian teman-teman sekalian, hadis selanjutnya, hadis yang ketiga ya, di bab kita, dan 466 dari awal kita belajar, Hasan di ghairihi, atau Hasan karena dibantu oleh derajat atau hadis yang lain, dari Abu Umamah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, la'an aquda azkurallaha ta'ala wa ukabbiruhu wa ahmaduhu wa usabbihuhu wa uhalliluhu hatta tatlu asy-syams ahabbu ilayya min an u'tika raqabatain dalam kurung au akthar min waladi Ismail wa min ba'dil asri hatta taghrub asy-syams ahabbu ilayya min an u'tika arba'a dalam kurung riqab min waladi Ismail. Sungguh aku duduk berzikir kepada Allah Ta'ala, membaca takbir, Allahu Akbar, membaca tahmid, ya, Alhamdulillah, membaca tasbih, Subhanallah, dan membaca tahlil, La ilaha illallah, sampai matahari terbit adalah lebih aku cintai daripada memerdekakan dua hamba sahaya dalam kurung atau lebih dari itu. Dari anak cucu Nabi Ismail. Dan berzikir dari sesudah asar sampai matahari terbenam, ya, lebih aku cintai atau sukai daripada memerdekakan 4 orang dari hamba sahaya dari keturunan cucu Nabi Ismail alaihissalam. Kurang lebih hadis ini mirip dengan yang tadi, hanya saja Nabi SAW menyebutkan ya, bagaimana aku duduk bertakbir, bertasbih, ya, bertakbir, bertahmid, ya, Allahu Akbar, Alhamdulillah, bertasbih subhanallah, bertahlil, mengatakan la ilaha illallah, lebih beliau cintai. Maka beliau menyebutkan zikir, dan ada gabungan ini, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Ini kan menggabungkan keempat-empatnya. Tapi umumnya berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan ini memang sebuah kenikmatan khusus bagi orang-orang beriman. Kalau iman sudah tertanam dalam hati, maka zikrullah itu menjadi seperti sesuatu yang sangat indah, ya. Diamalkan, kalau diamalkan. Ya, orang kalau sudah terbiasa itu kayak orang ketagihan. Rasanya nggak enak kalau nggak zikir. Saya subhanallah kemarin, habis sholat subuh, di Masjidil Haram duduk sampai syuruk. Saya sambil duduk sambil berzikir gitu. Seperti Allah SWT perdengarkan saya, ada satu orang di depan, orang Saudi, sudah tua sekali. Dia sama temannya berdua, jenggotnya sudah sampai putih sekali. Kelihatan dari tangannya itu sudah keriput ya. Sambil ngomong gitu, sambil saya berzikir, saya sempat terlihat dalam hati saya, subhanallah, kapan zikir ini selesai? Saya sebab mau pindah ke zikir yang setelahnya, sambil cuma membaca gitu maksimal. Ya. Tiba-tiba, orang itu lagi ngobrol sama temannya, tapi saya tidak bisa tangkap apa yang mereka omongkan. Memang tidak niat untuk mendengar, cuma di depan saya pas, saat di depan gitu. Terus ada sempat dia ngomong, dia mengatakan, ya akhi, dia bilang sama temannya, pagi begini, orang zikir kepada Allah bisa mencapai salawat 5.000 kali. Kemudian dia membaca ini sekian kali, ini membaca sekian kali. Jadi yang saya tangkap adalah dia sudah menyelesaikan itu sampai menunggu waktu syuruk. Mungkin orang yang belum terbiasa teman-teman, angka ribuan ini sesuatu yang berat bagi dia. Membaca salawat 100 kali saja, itu mungkin dianggap berat untuk sebagian atau istighfar 100 kali atau zikir-zikir yang lainnya. Tapi orang yang sudah terbiasa, Allah SWT berkahi. Bagaimana Uthman bin Affan radhiyallahu anhu bisa membaca 30 juz lengkap di sholat witir yang 1 rakaat terakhir. Anda biasa baca qul huwallahu ahad. Itu disebutkan. Kalau yang tanya bagaimana bisa? Ya karena memang Allah SWT sudah berkahi waktunya. Ada salah satu ulama di Saudi dari turunan Shinkiti, suku Shinkiti, menceritakan, dia kebetulan dia sama ini dua-duanya ulama. Dia mengatakan, saya pernah atau sering melakukan bersama ayah saya berdua sholat malam. Mulai kita dari Alif Lam Mim Al-Baqarah, pas mau azan subuh sudah Qul a'udzu birabbin nas. 30 juz mereka bisa baca dalam satu malam, teman-teman sekalian. Bagi orang yang belum terbiasa, berat membaca 10 ayat sehari. Apalagi kalau kita bicara
Ya, 1 juz. Tapi sekarang alhamdulillah sudah mulai orang membuat program dirinya 1 juz 1 hari, 2 juz 1 hari. Bagus, positif. Kalau Anda biasakan nanti, bukan mustahil Allah akan mudahkan Anda sehari 5 juz, sehari 10 juz. Bukan ke para sahabat ada yang mengkhatam Al-Quran dalam 3 hari. Dan Nabi SAW menjadikan mengkhatamnya dalam 3 hari, berarti 10 juz sehari. Semoga Allah mudahkan kita mengamalkan itu. Dan juga dianjurkan ada keutamaan membaca ayat-ayat sampai yang baca 10 ayat di sholat malam dapat pahala sekian, yang baca 100 ayat dapat pahala sekian, 1000 ayat dapat pahala sekian, dijanjikan oleh Nabi SAW. Ya, itu keutamaan tersendiri. Baik, kita lanjutkan ke hadis selanjutnya. Nah ini mirip dengan tadi ya, bahasan, jadi saya tidak perlu menambahkan lebih banyak, karena pahalanya sama tadi membebaskan budak. Kemudian ada sesuatu yang menarik di sini di footnote ya. Di hadis tadi yang kita pelajari yang 466 urutan 3 itu ada footnote nomor 483 dan 484. Di sini dikatakan oleh Syekh Albani rahimahullah, ditambahkan dia bilang ada riwayat Abu Ya'la ya, dia berkata di 2 tempat hadis ahabbu ilayya min an a'tika arba'atan min waladi Ismail ya, dia tu kullu minhum 12 alfa. Aku, mana hadis Nabi SAW, lebih aku cintai daripada memerdekakan 4 orang hamba sahaya dari anak cucu Ismail, yang mana diat, ya, tebusan masing-masingnya adalah 12.000. Ya. Kemudian diriwayatkan oleh Ibn Abi Dunya dengan lafadznya yang berbunyi, ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syams. Lebih aku cintai daripada terbitnya matahari. Ini berarti makna membebasin budak anak Ismail ini ada disebutkan nilainya 1 orang 12.000. Allah alam 12.000 dirham kah, dinar kah, kita nggak tahu. Tapi itu nilai yang disebutkan. Itu juga dalam riwayat tadi ya, yang lain, yaitu riwayat Ibn Abi Dunya yang dikatakan oleh Nabi SAW, lebih aku cintai daripada terbitnya matahari. Anda bisa bayangkan teman-teman sekalian, kalau matahari nggak terbit, seperti apa kehidupan ini? Gelap semuanya. Kadang-kadang kalau kita bangun tidur terus mendung, hujan, itu membawa pada kejiwaan kita ya. Beda dengan pada saat kita bangun pagi cerah, matahari terbit. Semua yang membutuhkan matahari. Subhanallah, berzikir ini setelah subuh dan setelah asar, lebih Nabi SAW cintai daripada terbitnya matahari. Artinya lebih besar pahalanya. Ya. Atau pahalanya sangat besar. Hadis nomor 467 urutan 4 dari dalam bab kita ini Hasan Sahih dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla salatal ghadati fi jama'ah, thumma jalasa yadhkurullaha hatta tatlu'a asy-syams, thumma qama fa shalla rak'ataini inqalaba bi ajri hajjatin wa umrah." Barang siapa yang melaksanakan salat subuh dengan berjamaah, kemudian dia duduk berzikir kepada Allah sampai matahari terbit. Kemudian dia berdiri sholat 2 rakaat. Ya. Dia berzikir sampai matahari terbit. Kemudian dia berdiri mengerjakan sholat 2 rakaat. Maka dia pulang dengan membawa pahala haji dan umrah. Diriwayatkan oleh Tabarani dengan sanad yang jayyid atau bisa diterima. Ini juga teman-teman mirip dengan tadi sebelumnya hadis pertama yang kita pelajari ya. Jadi kalau duduk habis subuh, berzikir kepada Allah sampai matahari, lalu dia sholat 2 rakaat. Tadi sudah kita singgung, ini adalah pendapat yang paling kuat adalah sholat duha. Ada juga mengatakan sholat syuruk ya. Maka mendapatkan pahala haji dan umrah. Saya langsung bacakan hadis setelahnya. Hadis nomor 468 urutan 5 sahih riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla subha thumma jalasa fi majlisi hatta tumkinahu shalah kana bimanzilati umratin wa hajjatin mutaqabbalataini." Ya, yang artinya barang siapa yang sholat subuh kemudian duduk di majelisnya sehingga memungkinkan baginya untuk sholat, dan duduk terus sampai terbit matahari lalu sholat, mirip dengan riwayat yang sebelumnya, maka itu seperti kedudukan umrah dan haji yang telah diterima. Ya, ini melengkapkan bahasan tadi diriwayatkan oleh Tabarani dalam Mu'jam al-Awsat, dan juga rawi-rawinya thiqah, ya, kata Syekh Albani, ya. Kecuali Al-Fadl ibn
muwaffaq. Ya. Muwaffaq. Perawi ini ada sedikit persoalan tapi beliau mengatakan ini sahih di ghairihi. Jadi di sini lebih melengkapkan keutamaan tadi. Jadi kalau haji dan umrah masih umum. Tapi di sini dikatakan haji dan umrah yang sudah diterima. Jadi pasti diterima, maka pahala besar. Anda tahu keutamanya luar biasa. Umrah ke umrah membersihkan dosa di antara keduanya. Kata Nabi SAW, dan haji mabrur, haji yang diterima, nggak ada balasan kecuali surga. Berarti sama saja Anda kalau duduk habis subuh sampai terbit matahari dapat jaminan masuk surga. Nah, riwayat lain dikatakan siapa yang haji tidak rafath, tidak mengucapkan kalimat syahwat, ya, tidak fusuk berbuat kriminal, ya, maka dia akan pulang seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Semua ini keutamaan Anda dapatkan. Dari makna hadis ini Anda dapatkan semua keutamaan itu. Ya, jadi apapun keutamaan umrah, apapun keutamaan haji Anda dapatkan hanya dengan duduk sampai terbit matahari setelah sholat subuh berjamaah. Hadis 469 dan urutan 6 dalam bab kita Hasan li ghairihi. Lanjutannya dari Abdullah ibn Ghabir bahwa Uqbah bin Amir dan Utbah bin Abd menyampaikan kepadanya dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, man shalla salat as-subhi fi jama'atin thumma thabata hatta yusabbiha lillahi sabhata as-subha sabhata duha. Ya. Saya ulangi, thumma thabata hatta yusabbiha lillahi sab'ata ad-duha kana lahu ka ajri hajin wa mu'tamir tamman lahu hajjuhu wa umratuhu. Barang siapa yang melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah kemudian menetap di tempatnya, nggak buru-buru pulang sehingga dia sholat duha. Nah di sini penjelasan tentang tadi yang saya bilang itu. Ya. Karena Allah Subhanahu Wa Taala, dia sholat karena Allah, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang berhaji dan berumrah, yang haji dan umrahnya sempurna. Yang haji dan umrahnya sempurna. Hadis ini diriwayatkan oleh Tabarani dan sebagian rawi-rawinya diperselisihkan, hanya saja banyak saksinya. Ya, ini hadis yang luar biasa teman-teman sekalian, bagaimana menggambarkan kesempurnaan haji dan umrah didapatkan. Dan ini tentu sudah mirip dengan penjelasan tadi. Saya akan selesaikan sampai sisa 2 hadis lagi, atau 2 riwayat ya tepatnya. 470 ini cuma menukil sanad saja. Ya, urutan 7 Hasan li ghairihi. Dari hadis tersebut diriwayatkan juga oleh Ibnu Umar, dicantumkan dalam Dhaif At-Targhib. Ada juga masuk dalam bahasan hadis yang dilemahkan dalam Targhib oleh Al-Bazzar, Abu Ya'la dan Ibnu Hibban di Sahihnya. Dari hadis Abu Hurairah dengan riwayat yang senada. Mirip dengan tadi, cuman memang beda sanad. Maka ini ditulis sendiri ya, di urutan nomor 470 atau urutan 7. Nah, ini Hasan li ghairi. Artinya dukungan terhadap hadis yang mengatakan tadi bahwasanya orang yang sholat subuh berjamaah lalu kemudian duduk sampai waktu duha, maka dia akan mendapatkan pahala haji dan umrah sempurna, dikuatkan dengan riwayat-riwayat ini. Yang terakhir teman-teman sekalian adalah hadis 471, maksudnya terakhir di bab kita ini, urutan 8 di bab ini sahih dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shalla al-fajr tarabba'a fi majlisihi hatta tatlu'a asy-syamsu hasana. Jika Nabi SAW selesai sholat subuh, beliau duduk bersila di tempat duduknya hingga matahari terbit dengan cerah. Hadis diriwayatkan Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, ya, An-Nasai, Ibnu Khuzaimah dalam Sahihnya dan seterusnya. Ya. Dan dalam riwayat lain disebutkan dari Simak bahwa dia bertanya kepada Jabir bin Samurah apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW apabila beliau selesai sholat subuh. Maka dijawab oleh sahabat yang mulia ini, kana yaq'udu fi musallahu idza shalla subha hatta tatlu asy-syams. Apabila beliau selesai menjalankan salat subuh, maka beliau pasti duduk di tempat salatnya hingga matahari terbit. Hingga matahari terbit. Ini teman-teman sama mirip dengan tadi keutamaan-keutamaan, yaitu memang keutamaan salat subuh berjamaah di masjid kemudian duduk sampai terbit matahari. Cuma memang karena ada hadis tadi menyebutkan tentang masalah bolehnya duduk atau juga dianjurkan duduk habis asar bertemu matahari, maka dua-dua punya keutamaan. Allahu a'lam.